Jadi kalau kita perhatikan antara Ad dengan Nuh ada 1, 2, 3 generasi ya. Sehingga kalau setiap generasi misalnya seumur Nabi Nuh alaihissalam sekitar 1000 tahun ya, kira-kira antara kaum Ad sampai Nuh alaihissalam sekitar 3000-an tahun atau kurang lebih daripada itu. Di zaman setelah manusia semua orang-orang kafir semua binasa tatkala terjadi banjir, maka tidak terjadi kesyirikan. Kesyirikan baru muncul kembali di zaman kaum Ad. Sehingga Allah akhirnya mengutus Nabi Hud alaihissalam. Allah sebutkan thumma arsalna min ba'dihim qarnan akharin dalam surat Al-Mu'minun. Lantas kami mengutus setelah kaumnya Nabi Nuh qarnan akharin fa arsalna fihim rasulan an ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, afala tattaqun. Maka kami utus seorang rasul yang kemudian menyuruh kepada mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Ya, wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzdzabu bi liqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basyarum mislukum dan seterusnya. Jadi setelah kaum Nabi Nuh Allah kirim Nabi Hud kepada kaum Ad. Dan Ad ya, dari kaum Ad nanti kaum Samud. Kaum Samud atau kaumnya Nabi Saleh ya, kaumnya Nabi Saleh. Kaum Samud. Oleh karenanya karena Samud keturunan Ad, maka Samud diberi istilah dengan Adanil Ula. Dalam ayat dikatakan Adan al-Ula, yaitu Ad yang pertama. Ad yang pertama. Untuk apa? Untuk membedakan dengan kaum Samud, karena kaum Samud juga keturunan Ad. Maka Allah mengatakan ya Adanil Ula. Ya. Nah, kaum Ad dan kaum Samud ini adalah termasuk al-Arab al-Ba'idah, yaitu Arab yang sudah punah. Artinya keturunan mereka sudah tidak diketahui lagi ya. Sudah pernah kita jelaskan bahwasanya Arab ada 3 ya. Arab ada 3. Ada namanya al-Arab al-Ba'idah, ada namanya al-Arab al-Aribah, Arab asli. Ini maksudnya dari Yaman, yaitu dari Al-Qahtan. Kemudian yang ketiga baru al-Arab al-Musta'ribah atau al-Musta'rabah. Arab al-Musta'rabah yaitu ininya Arabnya Nabi Muhammad SAW. Arabnya Nabi Muhammad SAW. Sudah pernah kita jelaskan hal ini ya, karena Ismail menikah dengan suku Jurhum, yang suku Jurhum asli Arab, adapun Ismail alaihissalam bukan Arab. Maka anak keturunannya dinamakan dengan Arab al-Musta'ribah, apalagi Nabi Ismail sangat pakar bahasa Arab, bahkan mengungguli orang-orang Arab asli. Nah ini kenapa saya perlu sampaikan ini ya, karena nanti kita cek ternyata di Bible, perjanjian lama perjanjian baru, tidak ada penyebutan kisah Nabi Hud dan kisah Nabi Saleh, tidak ada. Kenapa? Karena mereka ini Arab. Nabi Arab ada berapa? Nabi Arab ada 4. Dalam hadis Abu Dzar ya Abu Dzar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar, wa arba'atun minal Arab, kata Nabi, wa arba'atun minal Arab. 4 nabi dari orang Arab, yaitu Hud, wa Saleh, wa Syuaib, wa nabiyyuka hadza. Wa nabiyyuka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi inilah nabi-nabi Arab, Hud, Saleh, Syuaib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati Nabi Nuh ada dalam Bible. Kemudian juga Nabi-Nabi Bani Israel banyak sekali dalam Bible ya. Tetapi Nabi Hud tidak ada, Nabi Saleh tidak ada, Nabi Syuaib tidak ada. Kenapa? Karena mereka ini Arab. Karena kalau Injil mengakui ada Nabi Arab sebelumnya ya, berarti suku Bani Israel bukan suku pilihan dong. Berarti bukan suku terpilih, berarti ada kemungkinan Nabi terakhir juga dari Arab. Berarti ada kemungkinan Nabi terakhir Nabi Muhammad dari Arab. Karena mereka tidak mengakui Nabi terakhir dari Arab Muhammad SAW, maka mereka juga karena hasad, mereka tidak juga Bible disimpangkan sehingga tidak disebutkan kisah Nabi Hud sama Nabi Saleh sama sekali. Tidak lain karena mereka adalah Arab. Inilah Nabi Hud alaihissalam ya.
Nabi Hud berarti dari suku Ad. Nabi Hud, di mana lokasi, di manakah lokasi lokasi kaum Ad? Kaum Ad lokasinya di Al-Ahqaf, di Al-Ahqaf. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf, bahkan ada surat namanya surat Al-Ahqaf. Wadhkur akha Adin id anzara qaumahu bil Ahqaf. Kata Allah, dan ingatlah atau sebutkanlah tentang kisah Nabi Hud tatkala dia memperingatkan umatnya di Al-Ahqaf. Al-Ahqaf di mana? Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan di Jazirah Arab, ada yang mengatakan di Yaman, dan pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, Al-Ahqaf itu antara baina, ya, antara Oman, bukan Amman ya, Oman. Ada kan negeri Oman kalau bahasa Indonesia, wa Hadramaut, yaitu antara Yaman dan Oman. Ya, disebutkanlah Rubu' al-Khali, yaitu daerah penuh dengan gunung-gunung pasir. Ini semua yang kita jelaskan karena nanti ada kaitannya ya. Jadi sini lokasi kaum Ad ya. Taib. Jadi kelebihan kaum Ad ada dua ya. Pertama, dari sisi tubuh yang kuat dan tinggi. Yang kedua, memiliki bangunan-bangunan yang megah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tubuh mereka yang tinggi tatkala Nabi Hud mengingatkan kepada mereka, kata Nabi Hud, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'alakum tuflihun. Jadi kata Nabi Hud, ingatlah tatkala Allah menjadikan kalian berkuasa setelah generasi kaum Nuh, wa zadakum fil khalqi bastah, dan Allah menambahkan kebesaran tubuh kalian, kalian lebih tinggi daripada kaum Nuh. Ini anak lebih tinggi daripada nenek moyang. Jadi kata para ulama, mereka lebih besar daripada kaum Nuh. Ya, ini yang membuat mereka sangat kuat. Adapun berapa ukuran mereka, maka akan kita dapati banyak pendapat dari kalangan ahli tafsir. Ya, ada yang mengatakan 300 hasta, ada yang mengatakan sekian ratus hasta, ya 150 meter, dan namun semua pendapat dibantah oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang benar sebagaimana pernah kita jelaskan bahwasanya manusia tertinggi adalah Adam alaihissalam, ya. Tinggi Adam situna zira'an, 60 hasta, sekitar 30 meter. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yazidil khalqu ba'du yanqusu hatal an. Kemudian manusia mengecil sampai sekarang. Jadi intinya kaum Ad tubuhnya besar, tetapi tingginya wallahu alam seberapa. Saking kuatnya kaum Ad, ya Allah sebutkan wa idza batashtum jabbarin, kalau kalian mukul maka mukul dengan hebat. Kemudian juga di antara para tafsir mengatakan kalau kaum Ad sudah ngamuk, ini mau basmi manusia di sana satu kampung, tinggal kirim satu orang aja. Satu orang Ad datang, kemudian dia bisa angkat batu lempar sana sini, saking kuatnya. Intinya dia memiliki tubuh yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, mereka memiliki bangunan-bangunan yang megah. Di antara dalilnya Irama Zatil Imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yaitu Iram Zatil Imad. Para ulama khilaf tentang makna Iram. Iram ini apa maksudnya? Ada yang mengatakan Iram adalah nama kota yang megah. Makanya dikatakan Iram Zatil Imad, Iram kota yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Tapi pendapat yang dipilih Ibnu Katsir, Iram adalah nama nenek moyang Ad bin Iram bin Awad bin Sam. Jadi Iram ini adalah suku. Allah ingin mengatakan bahwasanya Ad adalah suku Iram. Tetapi di antara ciri suku Iram adalah Zatul Imad, memiliki imad. Imad itu tiang yang tinggi. Tiang yang tinggi. Apa makna imad juga? Sini juga khilaf di kalangan ahli tafsir apa maksudnya imad. Ada yang mengatakan kaum Ad mereka tinggal di kemah-kemah, ya. Yang kemah itu tiangnya tinggi. Kalau mereka pindah, mereka tinggal pindahin kemah mereka karena mereka tinggal di daerah padang pasir sehingga mereka berpindah-pindah. Namun yang benar tidak, al-imad maksudnya mereka memiliki bangunan yang tinggi. Jadi mereka memiliki bangunan yang megah. Sebagaimana dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, atabaduna bikulli ri'in ayatan, ya, ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun, yaitu apa kalian bangun bangunan tinggi di tempat-tempat yang tinggi, ya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, ya. Oleh karenanya tatkala Allah mengkisahkan kaum Ad binasa,
Kata Allah Subhanahu wa taala, fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka mereka semua hilang dari penglihatan kaum 'Ad, yang tersisa hanyalah tempat-tempat tinggal mereka. Seandainya tempat tinggal mereka terbuat dari kemah, kena angin pasti hancur juga. Oleh karena yang benar, mereka memiliki badan yang kuat dan hadarah, yaitu kemajuan teknologi di zaman tersebut, ya, bangunan-bangunan yang tinggi. Karena memiliki dua kelebihan ini, mereka akhirnya sombong. Harusnya kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka membuat mereka bersyukur kepada Allah, justru mereka menjadi sombong. Makanya mereka berkata, ya, kata Allah, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haq. Adapun 'Ad, maka mereka sombong di atas muka bumi tanpa hak. Wa qalu man asyaddu minna quwwah. Kata mereka, siapa yang lebih kuat daripada kami? Jadi dia merasa hebat, dia sombong. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Ya, tidakkah mereka lihat bahwasanya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat dari mereka? Inilah kondisi kaum 'Ad yang menyebabkan akhirnya Allah mengutus Nabi Hud, karena mereka terjerumus dalam kesombongan dan dalam kesyirikan.